Kehidupan kosan adalah salah satu pilihan tempat tinggal yang populer di kalangan anak muda, terutama mahasiswa yang merantau dari pulau antah berantah seperti Pulau Simping atau Pulau Lumba-Lumba. BTW, itu pulau beneran ya yang ada di Indonesia. Namun, ngekos lebih dari sekedar ngasih vibe positif seperti kebebasan dan fleksibilitas saja. Banyak juga hal lain tersembunyi yang baru kita rasakan setelah mengenal kehidupan sebagai anak kos-kosan. Inilah 5 fakta kehidupan anak kosan. Kamar berantakan. Anak kosan sangat terkenal dengan kamarnya yang selalu penuh dengan kekacauan, layaknya kapal Titanic pecah sehabis pesta Halloween di tengah Samudra Pasifik. Ini dikarenakan anak kos cuma punya lahan sempit untuk melakukan semua kegiatan yang perlu dia kerjakan. Mulai dari belajar, makan, tidur, main game, bucin, semua dilakukan satu tempat. Alhasil, kamar kos sering jadi senjata utama emak-emak yang melakukan inspeksi dadakan ke kosan anaknya. Yang kedua, jarang mandi. Kehidupan anak kos identik dengan kebiasaan mereka yang jarang mandi. Biasanya kondisi ini disebabkan karena terbatasnya air, apalagi kalau airnya mati pas lu lagi keramasan. Mata perih kena sampo, pas lu coba keluar kamar mandi, ada yang teriak karena lu masih telanjang. Menariknya, anak kosan bisa ngakalin situasi ini dengan melakukan semua aktivitas sekaligus dalam satu waktu. Keramasan, sabunan, sikat gigi, berak, cukup segayung doang. Faktor lainnya yaitu kamar mandi yang sedikit. Penghuni ada 20, tapi kamar mandi cuma ada 2. Jangan aneh kalau lu masuk WC buat ngambil sabun doang, tapi pas keluar udah ada 10 orang antri di luar. Karena faktor tersebut, kebanyakan anak kos memutuskan untuk tidak mandi. 3. Saling pinjam-meminjam. Kehidupan anak kos selalu diwarnai dengan kegiatan saling pinjam-meminjam. Biasanya anak kos paling sering meminjam barang-barang seperti helm, panci, beras, sandal, sepatu, tas, kerudung, bahkan uang. Kebiasaan saling meminjam ini membuat pertemanan antar anak kos semakin erat dan membuat mereka makin akrab satu sama lain. Selain itu, kebiasaan ini juga membantu anak kos yang memiliki banyak masalah, seperti kekurangan uang, kehabisan uang, atau nggak punya uang sama sekali. Mereka bisa saling meminjamkan barang atau uang yang dibutuhkan, sehingga nggak perlu ngeluarin banyak uang buat beli barang tersebut. Hal ini tentunya akan sangat membantu dan menghemat pengeluaran mereka yang sudah berada di dasar jurang. 4. Merindukan tanggal muda. Anak kos pasti nggak sabar nunggu tanggal muda untuk mendapatkan kiriman dana dari orang tua. Biasanya orang tua akan mengirimkan uang tanggal muda. Ini menyebabkan anak kos sangat mencintai tanggal muda lebih dari pacar mereka sendiri. Itu pun ya kalau punya pacar. Namun, tidak semua anak kos merasakannya. Oleh karena itu, lo harus lebih pintar dalam mengelola keuangan. Lebih baik hanya membeli kebutuhan penting saja, seperti misalnya merchandise Kobo. 5. Jam tidur berantakan. Kehidupan anak kos tak pernah luput dari jam tidur yang berantakan. Biasanya anak kos akan tidur larut malam dan bangun cenderung siang. Ini disebabkan oleh kurangnya peran atau pengawasan dari orang tua yang memantau kebiasaan tidur mereka. Karena tidak ada yang menyuruh mereka untuk tidur lebih awal dan bangun pagi. Anak kos lebih memilih untuk tidur sampai siang jika mereka tidak memiliki jadwal kuliah atau aktivitas pagi hari. Tapi semua poin tersebut tergantung dari pribadi dan lingkungan masing-masing. Lu bisa jadi anak kos yang lebih baik atau lebih buruk tergantung seberapa banyak merchandise Kobo yang lu punya. Ayo, mana suara anak kosan? Coba tulis di komentar poin mana yang paling relate buat lo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan kalau nggak mau ketinggalan video baru dari kita, pencet juga tombol loncengnya. Gua Mochi, sampai ketemu di video berikutnya.